Halo, Assalamualaikum. Nama saya Anita Febriana. Di sini saya akan memaparkan mengenai pelayanan publik yang ada di unit kerja saya, yaitu bagian hukum Setda Kabupaten Tasikmalaya. Bagian hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum. Salah satu tugas pokok bagian hukum yaitu penyelenggaraan penyusunan peraturan perundang-undangan. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh bagian hukum yaitu dengan memberikan layanan penyusunan produk hukum daerah yang terdiri dari peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati. Adapun untuk peraturan daerah, proses penyusunannya tidak bisa sewaktu-waktu, tetapi harus sesuai dengan Propemperda yang telah dibuat dan dibentuk bersama DPRD. Sehingga bentuk pelayanan publik yang akan dibahas hanya mengenai penyusunan peraturan bupati dan keputusan bupati. Persyaratan atau dokumen kelengkapan dalam proses penyusunan peraturan bupati dan keputusan bupati. Yang pertama, surat pengantar permohonan koreksi dari perangkat daerah pemrakarsa yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah. Kedua, konsep produk hukum berupa draft rancangan peraturan bupati atau keputusan bupati yang akan dimintakan tanda tangan kepada bupati dalam bentuk soft copy dan hard copy. Yang ketiga, fotokopi DPA apabila timbul biaya APBD sebagai akibat ditetapkannya produk hukum tersebut. Alur pelayanan penyusunan peraturan bupati dan keputusan bupati. Secara singkat dapat dilihat pada gambar yang diawali oleh proses yang dilakukan oleh perangkat daerah, yaitu menyampaikan konsep perbub atau kepbub kepada bagian hukum, kemudian bagian hukum melakukan proses koreksi, kemudian paraf persetujuan oleh asisten daerah yang membidangi, lalu paraf persetujuan oleh sekda, kemudian proses penandatanganan oleh bupati. Nah, setelah ditandatangani oleh bupati, kemudian diserahkan kembali kepada perangkat daerah pemrakarsa. Nah, untuk alur pelayanan secara detail akan saya jelaskan di sini. Langkah pertama yaitu penyampaian konsep perbub atau kepbub dari perangkat daerah ke bagian hukum. Langkah yang kedua, dokumen yang lengkap dimintakan disposisi oleh TU kepada Kabag Hukum. Langkah yang ketiga, Kasubag Peraturan Perundang-undangan mendisposisikan konsep perbub atau kepbub tersebut kepada analis peraturan perundang-undangan. Langkah yang keempat, analis peraturan perundang-undangan mengoreksi konsep perbub atau kepbub tersebut. Langkah yang kelima, konsep perbub atau kepbub yang sudah dikoreksi diajukan kepada Kasubag Peraturan Perundang-undangan dan Kabag Hukum. Langkah yang keenam, konsep perbub atau kepbub tersebut diberikan paraf persetujuan oleh Kasubag Peraturan Perundang-undangan, Kabag Hukum, dan Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu pengajuan paraf persetujuan sekda dan asisten daerah yang membidangi. Langkah ke-8, proses penandatanganan oleh bupati. Langkah ke-9, perbub atau kepbub yang sudah ditandatangani oleh bupati diambil oleh TU untuk dibubuhkan nomor dan tanggal. Kemudian langkah ke-10, langkah yang terakhir, perangkat daerah yang mengajukan dihubungi untuk mengambil perbub atau kepbub yang sudah jadi. Demikian pemaparan mengenai bentuk pelayanan publik yang ada di unit kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.